Bab 351, ayo nongkrong di Gua Immortalku. Melihat Bai Xiaochun telah ditenangkan, peniru Night Creep keduanya melolong frustrasi, dan pada saat yang sama, menghela napas lega. Meski begitu, terornya tentang Bai Xiaochun hanya terus tumbuh. Yang paling membuatnya khawatir adalah dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Menghela nafas dengan puas, Bai Xiaochun menyingkirkan cermin tembaga itu, lalu mengatur surat-surat cinta itu dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Pada titik ini, dia benar-benar bertekad untuk menunjukkan surat-surat cinta kepada keturunannya sehingga mereka juga bisa menikmati kemuliaannya. Merasa luar biasa, Bai Xiaochun melanjutkan untuk menumbuhkan sekolah Frigid Will Evolving Incantation, dan kemudian bekerja dengan ibu jari kakinya dengan Undying Muscles. Melirik keluar, dia menyadari bahwa itu belum fajar, dan dia agak kesal. Apa yang membuat matahari begitu lama terbit? Gumamnya. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan, ia memutuskan untuk merenungkan masalah pil penolak sungai lagi. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian jam keempat. Di luar, semuanya tenang. Tiba-tiba wajah Bai Xiaochun tenggelam ketika sensasi dingin menyapu dirinya, dan riak-riak mulai menyebar di lantai di bawahnya. Dalam sekejap mata, mereka telah memenuhi seluruh gua abadi. Meskipun tidak ada orang di luar yang bisa mendengar apapun, di dalam gua abadi, beberapa kekuatan yang kuat tampaknya berusaha untuk memotong gua abadi dari dunia di sekitarnya. Pada saat yang sama, topeng yang tersegel di dalam tas yang dipegangnya meledak dengan cahaya merah yang cemerlang. Rupanya, kelompok misterius di balik topeng itu membayar mahal untuk mencoba membuka segel dan mencoba berkomunikasi dengan Bai Xiaochun. Topeng terbang keluar dari tasnya memegang, dan suara kuno mulai berbicara dengan mendesak. Dengarkan apa yang aku. Kali ini suaranya berhasil berbicara sedikit lebih banyak dari waktu sebelumnya, membuat Bai Xiaochun ketakutan. Sambil berteriak, dia melambaikan tangan kanannya dengan kejam ke udara, mengirim setumpuk jimat kertas yang membanting topeng itu. Pada saat yang sama, ia mengirim kekuatan basis kultivasi melonjak, benar-benar menekannya. Terlepas dari semua itu, topeng itu masih berjuang, dan suara kuno masih berbicara. Namun, terlepas dari seberapa kejam suara itu berjuang, tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dikatakannya. Kamu memaksaku untuk melakukan ini, kata Bai Xiaochun, matanya merah padam, jantungnya berdetak ketakutan. Setelah menggunakan semua jimat kertas yang dimilikinya, ia berlari keluar dari guanya yang abadi, menuju dengan kecepatan tinggi menuju sungai Heavenspan di bagian bawah gunung River Defiance. Setibanya di sana, ia mengirim serangan kepalan ke arah sungai, menyebabkan gelombang besar melintas di permukaannya, lalu meraup segumpal air ke dalam ember batu giok yang besar. Dia awalnya bermaksud menggunakan ember itu untuk mengumpulkan air untuk keperluan budidaya, tetapi segalanya berbeda sekarang. Setelah berlari kembali ke guanya yang abadi, ia melihat topeng itu, masih berjuang, suara teredam menggema keluar dari dalamnya. Kali ini, kata-katanya lebih masuk akal. Kamu tidak perlu menolak. Aku menolak, tolol. Bai Xiaochun meraung, mendorong topeng ke dalam ember air sungai Heavenspan. Pada saat itu, percakapan berakhir, dan semuanya menjadi sunyi. Setelah melihat ember dengan hati-hati sejenak, Bai Xiaochun akhirnya menghela nafas lega, lalu memberikan sedikit harum. Apakah kamu benar-benar berpikir Tuan Bai tidak akan bisa menemukan solusi? Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu bertindak atas waktu ini. Menghela napas dengan bangga, Bai Xiaochun menyegel ember air sungai Heavenspan dan kemudian memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Jika topeng itu telah tenggelam di air sungai Heavenspan dengan Night Creep palsu di dalamnya, maka jiwanya akan terkena dampak negatif. Itulah sebabnya Bai Xiaochun memilih untuk memindahkan Night Creep palsu ke cermin tembaga. Sekarang insiden dengan topeng itu berakhir, Bai Xiaochun merasa seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Tidak hanya dia ingin menghindari secara resmi menyinggung organisasi misterius, dia juga ingin menghindari menyeret sekte yang membela sungai ke dalam masalah ini. Lagi pula, seluruh situasi adalah pekerjaannya, jadi kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin menyerahkan topeng itu kepada sekte untuk ditangani. Pada saat ini, dia hampir lemah dengan lega karena situasi telah teratasi. Pada hari-hari berikutnya, ia terus keluar setiap pagi untuk menerima surat cinta. Akhirnya, Zhang Fati Besar dan Su Baochai datang ke Bai Xiaochun dan menyatakan keinginan mereka untuk menemaninya selama kunjungan hariannya untuk menerima surat cinta. Bai Xiaochun secara alami tidak dapat menolak mereka.
Ketika mereka secara pribadi menyaksikan para murid perempuan bergegas untuk memberikan surat cinta Bai Xiaochun, mata mereka membelalak dengan iri hati. Lemak ke-9, aku sudah kehilangan banyak berat badan, bukan? Mengapa tidak ada gadis yang memberikan aku surat cinta? Zhang Fati besar agak tertekan. Yang benar adalah bahwa meskipun telah kehilangan banyak berat badan, dia masih memiliki sedikit perut. Su Baochai sama-sama tertindas. Tentu saja, dia sudah mencatat rincian insiden surat cinta legendaris ke dalam buku catatan kecilnya. Saat ini, dia merasa ada semut yang merangkak di dalam hatinya. Menanggapi pertanyaan Big Fatty Zhang, Bai Xiaochun mengangkat dagunya dan berdeham. Sejujurnya, itu membutuhkan keterampilan. Kamu tidak perlu cemas. Bersabarlah, dan aku akan menjelaskan semuanya. Bahkan ketika Bai Xiaochun sedang bersiap untuk mempesonakan mereka dengan wawasannya, ia memperhatikan bahwa mata Su Baochai telah melebar. Dan bahwa Fatty Zhang besar sedang menatap sesuatu di belakangnya. Rahang Bai Xiaochun terjatuh saat dia menyadari bahwa bukan hanya Fatty Zhang dan Su Baochai yang bertindak seperti itu. Dia cepat-cepat menoleh dari bahunya dan melihat seorang wanita muda meluncur di jalan ke arahnya. Usianya sekitar 18 atau 19 tahun, dengan mata hitam besar dan bibir merah kemerahan. Dia menawan dan anggun ketika dia bergoyang ke arahnya, halus dan cantik dengan cara yang menentang deskripsi. Pakaiannya sederhana namun elegan, dan menutupi tubuhnya yang ramping dengan cara yang benar. Kulitnya semurni lotus, dan dia memiliki kaki panjang yang tampak seperti diukir oleh pengrajin ahli. Wajahnya sangat cantik seperti sebuah karya seni. Dia jelas merupakan kecantikan yang tiada taraf di antara para wanita. Dia tidak lain adalah Chen Manyao. Su Baochai tersentak, gadis terpanas nomor 1 di semua sekte penantang sungai. Sebenarnya, dia adalah orang yang menyatakan dia sebagai gadis terpanas nomor 1. Bukan saja dia secara resmi merekamnya di buku catatannya, dia juga menyebarkan berita tentang masalah itu secara pribadi. Dia bahkan memimpikannya lebih dari 1 kali. Begitu dia menatapnya, tanpa sadar dia membusungkan dadanya dan berdiri lebih tegak. Di masa lalu, dia sering terlihat sedikit canggung di depan gadis-gadis cantik, tetapi pada saat ini, dia sebenarnya tampak agak heroik. Zhang Fati besar tanpa sadar mengisap perutnya, dan matanya mulai berbinar. Bai Xiaochun mendengar semua terengah-engah di sekitarnya, dan mencatat reaksi Su Baochai dan Big Fatty Zhang. Kamu pasti melebih-lebihkan, katanya. Dengan itu, ia melanjutkan untuk melihat Chen Manyao dari atas ke bawah. Meskipun dia harus mengakui bahwa dia cantik, dia tidak berpikir bahwa dia sangat tampan sehingga meninggalkan satu dumbstruck. Pikirnya, dia benar-benar tidak menerima surat cinta sebanyak yang aku miliki. Sambil mengangkat dagunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung pada dirinya sendiri bahwa Chen Manyao ini terlalu sok. Tepat ketika dia hendak pergi dengan tidak sabar, Chen Manyao tiba-tiba berbicara dengan suara yang terdengar seperti 100 makhluk roh yang bernyanyi dalam paduan suara. Elder Brother Bai, harap tunggu sebentar. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, ini adalah pertama kalinya Chen Manyao menyambutnya. Memalingkan kepalanya, dia menyaksikannya mendekat. Ketika tatapannya jatuh padanya, dia sedikit memerah. Terlihat agak malu, dia menundukkan kepalanya, dan kemudian menarik sapu tangan merah muda dari lengan bajunya, yang dengan cepat dia letakkan di tangannya. Tampaknya mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, jika kamu punya waktu, tetua Brother Bai, mengapa kamu tidak datang ke gua abadi aku malam ini di jaga ketiga? Kita bisa jalan-jalan sedikit. Petik 2 titik. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, rona merah di wajahnya yang cantik dan spektakuler semakin dalam. Memberinya tatapan menyihir yang menyilaukan, dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melakukannya, pergantian kepalanya mengungkapkan bahwa lehernya yang adil itu semerah wajahnya. Sambil menunduk, dia bergegas ke kejauhan. Bai Xiaochun benar-benar terkejut ketika dia menatap sapu tangan. Mempertimbangkan berapa banyak surat cinta yang dia terima, dia tidak asing untuk menerimanya dalam bentuk sapu tangan. Namun, ini adalah pertama kalinya setiap gadis begitu berani untuk benar-benar mengatur waktu dan tempat untuk berkencan dengannya. Bai Xiaochun balas menatap Big Fatty Zhang dan Su Baochai dan berkata, apa yang sebenarnya dia maksudkan dengan nongkrong di guanya yang abadi. Zhang Fati besar hanya berdiri di sana dengan mulut ternganga. Su Baochai sama terkejutnya dengan ayam kayu,
dan meskipun dia masih berdiri di sana dengan heroik mungkin, ekspresi keraguan tampak di wajahnya, dan pikirannya berputar. Dia sudah iri dengan Bai Xiaochun yang menerima begitu banyak surat cinta, tetapi baru saja, dia secara pribadi menyaksikannya mendapatkan satu dari Chen Manyao. Tentu saja, dalam beberapa hari terakhir, Chen Manyao telah menjadi gadis impian banyak murid laki-laki di sekte tersebut. Dia benar-benar terkenal, dan ada pada tingkat yang berbeda dari murid perempuan lainnya. Dia dikenal sebagai gadis terpanas nomor satu di sekte ini. Namun di sini dia telah mengambil inisiatif untuk mengundang Bai Xiaochun untuk nongkrong di guanya yang abadi. Su Baochai memaksa dirinya untuk menghembuskan napas perlahan. Kecemburuan membara di dalam hatinya, dia berkata, bagaimana aku tahu apa yang dia maksudkan. Bab 352, masuklah, tetua Brother Bai. Bai Xiaochun memandang Su Baochai, dan bisa melihat bahwa dia jelas agak jengkel. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali, lalu melirik Big Fatty Zhang, yang matanya bersinar karena kekaguman. Zhang Fatty besar bahkan mengulurkan tangan dan menggenggam bahu Bai Xiaochun. Ayo, Xiaochun, setelah itu, kamu akan benar-benar tumbuh dewasa. Petik 2. Batuk kering, Bai Xiaochun melemparkan sapu tangan ke dalam tasnya memegang, lalu mengayunkan lengan bajunya dan dengan megahnya mengumumkan. Kamu pikir aku akan pergi hanya karena dia ingin aku melakukannya? Tidak, itu hanya membuat penonton di sekitarnya lebih mengaguminya. Namun, yang tidak diperhatikan adalah bahwa, bahkan ketika dia melemparkan sapu tangan ke dalam tasnya, sebuah cahaya yang dalam berkedip di matanya. Su Baochai sedang dalam mood yang buruk untuk sisa hari itu. Suatu saat di sore hari, setelah Bai Xiaochun kembali ke guanya yang abadi, Su Baochai akhirnya mulai menyebarkan berita tentang proposal kencan asmara Chen Manyao ke Bai Xiaochun. Gosip menyebar bahkan lebih cepat dari sebelumnya, seperti badai yang menyapu keempat divisi. Masalah dengan surat cinta itu seperti bom waktu belaka, sedangkan Chen Manyao adalah percikan yang menyebabkannya meledak. Keempat divisi dilemparkan ke dalam kegemparan total. Teriakan kaget dan takjub memenuhi udara di mana-mana. Apa, aku tidak percaya Chen Manyao merayu Bai Xiaochun. Petik 2. Ini gila. Siapa yang peduli jika semua gadis lain memberinya surat cinta? Mengapa suster junior tercinta aku harus pergi dan melakukan hal yang sama? Petik 2. Ini tidak mungkin benar. Apa, mereka akan nongkrong di guanya yang abadi malam ini selama jaga ketiga? Apa sebenarnya yang mereka rencanakan untuk lakukan bersama? Petik 2. Berita menyebar ke seluruh sekte penentang sungai, sampai pemimpin sekte dan tetua formasi inti mendengar. Ada juga beberapa leluhur yang tidak melakukan meditasi terpencil pada saat itu yang juga menangkap masalah ini. Namun, apakah itu berita lama tentang surat cinta, atau perkembangan baru ini, tidak ada dari mereka yang menganggap masalah ini terlalu serius. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan sedikit bercanda. Adapun Li Qinghou, dia melakukan diskusi serius dengan Su Meixiang tentang tipe orang seperti apa Chen Manyao. Dua dari patriark yang kebetulan keluar dari meditasi terpencil mereka adalah Nas Chen Soul Patriarchs dari Peel Stream Division, dan mereka sebenarnya sangat senang dengan perkembangan ini. Para ahli Nas Chen Soul Division Deep Stream juga cukup bersemangat. Mereka tahu betapa pentingnya Bai Xiaochun bagi sekte itu, jika salah satu murid dari divisi mereka menjadi mitra Taois Bai Xiaochun, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Namun, para leluhur dari divisi Stream Roh, serta pemimpin sekte Zheng Yuandong, semua merasa sakit kepala datang. Itu terutama berlaku untuk Zheng Yuandong, yang tahu Bai Xiaochun lebih baik daripada kebanyakan. Perkembangan baru ini, ditambah dengan cara Bai Xiaochun berjalan-jalan di sekte ini setiap hari baru-baru ini, menerima surat cinta, membuatnya menghela nafas panjang. Kapan Xiaochun akan tumbuh sedikit lebih? Pikirnya. Dia sudah mencapai Gold Core. Mungkin pada saat dia mencapai Nas Chen Soul dia akan sedikit lebih baik. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, dia benar-benar menyerah dengan harapan bahwa kepribadian Bai Xiaochun akan banyak berubah. Mengingat seluruh sekte berbicara tentang masalah ini, tidak butuh waktu lama sebelum Song Junwan dan Hou Xiaomei mendengar tentang apa yang terjadi. Keduanya segera mulai cemas. Meskipun mereka marah dengan situasi surat cinta, mereka tidak melihatnya sebagai ancaman serius. Ini berbeda. Gangguan mematikan terbaru oleh Chen Manyao membuat kedua wanita muda itu penuh dengan sensasi krisis yang hebat. P3L4 Cur. Benar-benar tak tahu malu.
Keduanya duduk di gua immortal, kesal. Song Junwan memiliki temperamen yang meledak-ledak, dan Hou Xiaomei terkadang berapi-api seperti cabai. Keduanya tampak diambang meletus. Untuk pertama kalinya, mereka menghapus perbedaan mereka dan bertemu bersama untuk membahas situasi. Setelah memilah-milah, mereka membuat perjanjian, pada hari itu ketika malam tiba, mereka akan menyerang. Bai Xiaochun saat ini sedang duduk di guanya yang abadi, memandangi sapu tangan Chen Manyao, cahaya aneh berkelip di matanya saat dia memikirkan situasinya. Tiba-tiba, wajahnya jatuh saat dia mendeteksi aura pembunuhan tepat di luar guanya yang abadi. Melihat dari balik bahunya, dia menyadari bahwa Song Junwan dan Hou Xiaomei berdiri di luar. Menggigil ketakutan, dia cepat-cepat menyingkirkan sapu tangan, lalu membuka pintu, senyum hangat di wajahnya. Big Sis Song, Xiaomei, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian berdua benar-benar memenuhi pikiranku akhir-akhir ini. Aku sangat merindukanmu. Mata Song Junwan melebar, dan dia mendengus dingin. Sepenuhnya mengabaikan Bai Xiaochun, dia berjalan ke gua abadi dan memeriksa setiap inci. Kemudian dia memberi Bai Xiaochun tatapan lain sebelum pergi. Bahkan ketika rahang Bai Xiaochun jatuh karena terkejut, Hou Xiaomei melangkah maju dan meraih lengannya. Aku juga merindukanmu, Seder. Xiaochun. Aku akan tinggal di sini bersamamu malam ini. Petik 2 titik titik. Hah, kata Bai Xiaochun, tertegun. Ada apa, kakak Xiaochun? Katanya, air mata mengalir di matanya saat dia menatapnya. Kamu tidak mau menghabiskan waktu bersamaku. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya. Menamparkan dadanya, dia berkata, tentu saja aku ingin menghabiskan waktu bersamamu. Bagaimana tentang, sebelum dia selesai berbicara, Hou Xiaomei tersenyum dan menyeretnya ke gua abadi. Begitu masuk, dia duduk dan mulai berbicara, dan tidak berhenti sepanjang malam. Bai Xiaochun hanya bisa menonton seiring waktu berlalu. Ketika arloji ketiga datang, dia menghela nafas panjang. Mata Hou Xiaomei menyipit. Ada apa, kakak Xiaochun? Apakah kamu memikirkan teman kencan kamu dengan tetua Chen Manyao yang aku dengar? Petik 2 titik titik. Hati Bai Xiaochun bergetar. Menjadikan dirinya gambar kebenaran, dia berkata, siapa yang peduli jika dia mengajakku berkencan? Aku tidak akan pergi hanya karena dia menginginkan aku. Aku Bai Xiaochun, patriark junior sekte ini. Tidak mungkin aku pergi. Petik 2 titik titik. Keesokan paginya subuh, Hou Xiaomei pergi, dan Bai Xiaochun akhirnya menghela napas lega. Tapi kemudian, Song Junwan tiba. Dan itulah bagaimana hari dan malam berikutnya pergi. Untuk bulan berikutnya, Song Junwan dan Hou Xiaomei bergiliran berjaga-menjaga Bai Xiaochun, memberinya kesempatan untuk tidak menerima surat cinta dan tidak ada kesempatan untuk pergi berkencan. Syukurlah untuk Bai Xiaochun, sekte itu baru saja didirikan, dan ada banyak tugas di tangan. Akhirnya, baik Hou Xiaomei dan Song Junwan dipanggil untuk berbagai tugas. Akhirnya, dia bisa bernapas lega. Namun, selama bulan yang telah berlalu, masalah surat cinta, serta situasi dengan Chen Manyao, telah menjadi hal di masa lalu. Selanjutnya, tindakan Song Junwan dan Hou Xiaomei telah mengakhiri aspirasi para murid perempuan lainnya. Pada saat Bai Xiaochun akhirnya bebas berjalan-jalan di sekte, dia sangat kecewa mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang mendekatinya untuk menyerahkan surat cinta kepadanya. Aku seharusnya tahu ini akan terjadi, pikirnya, kecewa. Tidak mau menerima situasi itu, dia berkeliling seluruh sekte beberapa kali selama hari-hari berikutnya, sampai dia benar-benar yakin bahwa tidak ada surat cinta yang bisa didapat. Sambil mendesah sedih, dia kembali ke guanya yang abadi di mana dia merosot linglung. Akhirnya, larut malam, dia melihat kegelapan dan matanya menyipit. Sebagai patriark junior sekte, tidak akan tepat untuk mengabaikan permintaan Chen Manyao untuk berkencan. Aku pikir aku harus pergi dan melihat persis apa yang telah dia rencanakan. Mata berkedip, dia memutuskan bahwa dia benar-benar harus membuat keputusan berdasarkan situasi keseluruhan, terutama mengingat statusnya di sekte tersebut. Bersihkan tenggorokannya, dia dengan hati-hati berjalan melalui sekte, berhati-hati untuk menghindari pemberitahuan. Segera, ia menemukan dirinya di luar gua abadi Chen Manyao. Gunung-gunung divisi pil-pil tenang malam ini. Bai Xiaochun mengamati sekeliling langsung untuk memastikan tidak ada orang yang menunggu, dan kemudian, dia memeriksa area di sekitar gua.
Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menggunakan mata Dharma Heavenspan, yang memungkinkannya untuk melihat bentuk seorang wanita muda duduk bermeditasi di dalam gua. Melihat bahwa tampaknya tidak ada perangkap, Bai Xiaochun akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Itu adalah lokasi yang sangat tenang dan damai. Sebuah jalan sempit mengarah ke gua abadi, di sebelahnya adalah sebuah waduk kecil yang dipenuhi teratai. Cahaya bulan bima turun ke lotus ungu, yang mengeluarkan aroma indah ke dalam malam. Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggungnya, menatap bulan, dan kemudian berdeham. Saudari Junior Chen, apakah kamu tidur? Ini aku, Patriarki Junior. Aku datang untuk kencan kita. Petik 2. Hampir seketika, suara kaget merespons dari dalam gua abadi. Apakah itu kamu, Tetua Bai? Bahkan ketika suara lembut Chen Manyao bisa didengar, pintu gua abadi mengayun terbuka, dan dia muncul di tempat terbuka. Dia mengenakan blus ketat yang benar-benar memperlihatkan sosoknya yang montok, dan terlihat sangat menarik karena cahaya bulan. Tetua Brother Bai, silakan masuk, katanya, memancarkan senyum yang membuat bunga tampak kusam. Dia berbalik dan memberi isyarat padanya untuk masuk. Bai Xiaochun memandangnya dari atas ke bawah, tetapi tidak mengambil langkah ke depan. Senyum penuh teka-teki muncul di wajahnya, juga sesuatu yang ganas dan sedikit mendominasi. Babak 353, lahan liar yang disebut. Siram di wajah Chen Manyao semakin dalam. Saat ini, dia hampir merasa seperti berdiri telanjang di depan Bai Xiaochun. Melangkah mundur, dia dengan marah berkata, Tetua Brother Bai. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya, matanya bersinar mengintimidasi. Sangat lucu. Sayangnya, keterampilan akting kamu tidak sesuai dengan standar, Chen Manyao. Kamu memberi aku sapu tangan tanpa alasan. Kamu meminta aku untuk datang pada jam ketiga, tanpa ada penjelasan. Aku duduk selama sebulan penuh, dan kamu tidak pernah mengirimiku pesan. Chen Manyao, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Patriark Junior Sekte ini memiliki kecerdasan seorang anak berusia 3 tahun? Atau apakah kamu membawa aku untuk salah satu idiot yang hampir pingsan begitu dia melihat seorang wanita cantik? Apakah kamu diam-diam mengatur seluruh situasi surat cinta, semua untuk memberi diri kamu kesempatan untuk meluncurkan serangan menyelinap selama kekacauan? Petik 2. Setiap kata yang diucapkan Bai Xiaochun sedingin es, dan pada akhirnya, ia melepaskan kekuatan basis budidaya inti emas surga Dao, menyebabkan tekanan kuat untuk membebani. Angin kencang bahkan menyapu daerah itu, menyebabkan wajah Chen Manyao jatuh, dan lututnya bergetar. Lagi pula, dia hanya dalam tahap pendirian yayasan. Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggung dan mengangkat dagunya. Dia terlihat lebih muram dari sebelumnya, dengan aura pembunuh yang kuat dan tatapan setajam pisau. Aku benar-benar tidak perlu datang ke sini, tetapi sebagai bapak bangsa junior, bagaimana mungkin aku tidak memperhatikan semua petunjuk? Secara alami, aku tidak punya pilihan lain selain datang dan melihat apa tujuan kamu yang sebenarnya dalam semua ini. Petik 2. Chen Manyao mulai mendukung. Elder Brother Bai, aku. Sebelum dia bisa melanjutkan, mata Bai Xiaochun menyala dengan cahaya dingin, dan dia melambaikan tangannya, mengirim tanduk berbentuk belati terbang keluar untuk melayang di atasnya. Yang langsung mulai memancarkan tekanan harta yang berharga. Dalam kombinasi dengan fluktuasi basis kultivasi Heaven Dao Gold Core, itu menyebabkan udara yang sangat mematikan mulai merosot ke Chen Manyao. Tanduk berbentuk belati itu tidak lain adalah tanduk naga renegade Bai Xiaochun. Jangan bergerak sedikit pun, katanya dengan santai. Kamu memiliki 3 kesempatan untuk menjelaskan dirimu dengan benar, dan apa yang kamu katakan dianggap sebagai salah satu dari peluang itu. Jangan lupa bahwa, sebagai Patriarki Junior, aku memiliki wewenang untuk mengeksekusi murid yang aku inginkan. Petik 2. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia sedang melakukan percakapan biasa, dia benar-benar telah mendorong jempol kaki kirinya ke tanah. Dan telah mempersiapkannya untuk melepaskan kekuatan ledakan. Jika sesuatu terjadi, dia akan langsung meninggalkan daerah itu. Lansekap 9 provinsinya juga siap digunakan pada saat itu juga. Chen Manyao berhenti bergerak, dan menatap Bai Xiaochun dengan dalam. Dia tidak gagal untuk memperhatikan bahwa Bai Xiaochun telah berhenti tepat di tepi formasi mantra yang dia atur. Jelas, dia sudah siap. Untuk pertama kalinya, rasa takut Bai Xiaochun mulai menguasai hatinya. Akhirnya, dia terkekeh, dan menjatuhkan tindakan malu yang dia lakukan sebelumnya. Sekarang,
Cahaya misterius berkilau di matanya. Sambil tersenyum, dia berkata, tidak heran kabut tua itu begitu peduli tentang kamu. Bai Xiaochun, aku tidak akan menanggung niat burukmu. Dari itu aku bisa bersumpah. Alasan aku ingin kamu datang ke sini adalah agar kamu bisa bertemu orang tertentu. Petik 2 titik titik. Kamu masih memiliki satu kesempatan tersisa, kata Bai Xiaochun dengan dingin. Renegade Dragon Horn yang melayang di atasnya mulai memancarkan cahaya dingin. Wajah Chen Manyao berkedut. Setelah hening sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, Night Creep. Topeng, Bai Xiaochun, kelompok misterius. Mengintai, relik yang tidak dapat rusak selamanya. Petik 2 titik titik. Ekspresi suram menyusul wajah Bai Xiaochun, dan matanya melebar. Dengan pikiran terguncang, dia tidak ragu bahkan untuk mengirim Renegade Dragon Horn terbang maju menuju Chen Manyao. Pada saat yang sama, dia mendorong ke bawah dengan jempol kakinya, menyebabkan suara gemuruh bergema saat dia menembak ke belakang. Secara bersamaan, ia menghasilkan lansekap 9 provinsi. Saat ini, jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang Chen Manyao. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia benar-benar bekerja untuk kelompok misterius yang sama yang telah dia hubungi sejak lama. Pada saat yang sama persis ketika ia mengambil tindakan, pusaran hitam muncul di dahi Chen Manyao, dari dalamnya tembakan energi hitam yang membungkus Renegade Dragon Horn. Terlepas dari kenyataan bahwa klakson itu didukung oleh kekuatan inti emas Bai Xiaochun, klakson itu langsung terhenti. Pada saat yang sama, sebuah suara kuno bergema keluar dari dalam untaian hitam. Rekan-rekan Taois, tolong percaya padaku sekali ini saja. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini untuk melakukan kontak. Aku bahkan mengungkapkan identitas rahasia magang aku, Yaur. Aku bersedia mengambil risiko hidupnya untuk mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan kamu. Tolong, bisakah kamu mempercayai aku? Kamu bisa pergi kapan saja kamu mau. Biarkan aku mengatakan beberapa hal. Jika kamu tidak menyukai apa yang kamu dengar, aku tidak akan mencoba untuk menghentikan kamu dari pergi. Bahkan ketika kata-kata bergema, helai hitam terbentuk bersama-sama menjadi gambar samar dari seorang pria tua. Dalam mata orang tua itu bisa terlihat emosi yang kompleks, rahasia mendalam, dan bahkan lebih mengejutkan, rasa hormat dan kesopanan terhadap Bai Xiaochun. Bai Xiaochun memaksa napasnya terkendali. Pada titik ini, dia tinggi di udara. Selain itu, fluktuasi yang menyebar dari daerah tersebut telah diperhatikan oleh orang lain di Sekte Penangkal Sungai, dan beberapa pembudidaya terdekat yang berpatroli terbang. Termasuk seorang tetua formasi inti yang terlambat. Junior Patriark, ada apa? Apa yang terjadi? Para pembudidaya yang berpatroli melihat sekeliling dengan curiga, namun anehnya, sepertinya tidak memperhatikan lelaki tua itu terbentuk dari untaian energi hitam. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah Bai Xiaochun, melayang di sana di udara, kekuatan basis kultivasi merosot darinya. Semua yang ada di bawah tidak terlihat oleh mereka. Orang tua itu dengan cepat berkata, satu-satunya cara bagi siapapun untuk melihat atau bahkan mendeteksi aku adalah jika seorang ahli Dewa Deva berada di Sekte Penangkal Sungai. Namun, kamu tidak berada dalam area berjubah, sehingga mereka bisa melihatmu. Petik 2 titik titik. Tentu saja, Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang mendengarnya berbicara. Advertisements. Wajah Bai Xiaochun suram saat pertama kali melihat ke arah para pembudidaya yang mencurigakan yang terbang, lalu menatap kembali ke gambar lelaki tua itu. Melihat keengganan Bai Xiaochun, pria tua itu buru-buru melanjutkan, tanah Heavenspan sangat luas. Laut Heavenspan berada di tengah, dan 4 sungai besar tersebar di 4 arah dari laut itu. Itu adalah dunia kultivasi timur, barat, selatan dan utara. Petik 2 titik titik. Masing-masing dari 4 sungai besar terbagi menjadi 4 sungai kecil, yang pada gilirannya menjadi 4 aliran. Di luar sungai adalah delta yang tak terhitung jumlahnya yang merentang lebih jauh daripada yang dapat diproses imajinasi. Meskipun sepertinya energi spiritual sungai Heavenspan tidak terbatas, kebenarannya adalah bahwa jika dibandingkan dengan tanah Heavenspan secara keseluruhan, energi spiritual itu dapat diabaikan. Bahkan, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi setengah dari dunia. Sisa tanah Heavenspan adalah tempat-tempat yang tidak disentuh energi spiritual sungai Heavenspan. Tempat-tempat yang kemudian dikenal sebagai Willlands. Begitu Bai Xiaochun mendengar penjelasan pria itu, pikirannya mulai berputar. Di masa lalu,
dia bertanya-tanya tentang subjek ini. Satu-satunya penjelasan yang pernah diberikan kepadanya adalah bahwa tempat-tempat tanpa aura sungai Heavenspan adalah area terbatas di mana para pembudidaya tidak dapat bertahan hidup. Kata-kata yang diucapkan menabrak seperti guntur di benaknya. Berdasarkan apa yang dia tahu, sepertinya orang tua ini tidak berbohong. Dengan nada serius, lelaki tua itu melanjutkan, sebagai ilustrasi, area dengan energi spiritual dari sungai Heavenspan, 4 sungai utama dan sekte sumber sungai. Seperti negara-negara yang ada di dunia fana. Adapun orang-orang yang tinggal di Willlands, kami seperti pembelot atau bahkan pemberontak. Aku dari Willlands, dan leluhur darah sekte darah juga berasal dari Willlands. Hanya karena beberapa hal unik yang berkaitan dengan karma, jenazah leluhur darah tetap tinggal di sungai Heavenspan. Murid Bai Xiaochun mengerut. Dia sudah lama bertanya-tanya mengapa organisasi misterius itu begitu tertarik pada peninggalan yang tidak dapat rusak yang terletak di leluhur darah. Berdasarkan penjelasan orang tua itu, sekarang mulai lebih masuk akal. Kami tidak benar-benar membutuhkan peninggalan yang tidak dapat rusak yang abadi. Jika kamu menginginkannya, silakan dan simpan. Alasan untuk perubahan sikap aku, dan alasan aku mengatakan hal-hal ini kepada kamu, adalah bahwa karena warisan leluhur darah, kamu telah menjadi leluhur darah generasi kedua. Dalam analisis terakhir, kamu telah menabur karma bersama kami di Willlands. Orang tua itu sudah mulai tenang. Selama Bai Xiaochun tidak segera pergi, dia akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan banyak hal, dan bahkan mungkin membahas masalah. Yang paling dia takuti adalah Bai Xiaochun akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan menolak untuk mendengarkannya. Aku mencoba berkomunikasi denganmu melalui topeng, tetapi kamu terlalu berhati-hati. Karena itu, aku mengambil risiko besar, dan menghabiskan sumber daya yang signifikan, agar Yaur membuat rencana untuk membawa kamu ke sini. Aku mewakili aliansi kota-kota di Willlands, dan kami berharap untuk tetap berhubungan denganmu untuk jangka panjang. Pengaturan seperti itu akan menguntungkan kamu karena kami memiliki agen di hampir semua sekte di keempat sungai utama. Kami dapat memberikan kamu bantuan dalam banyak hal, dan kami juga dapat memberi kamu informasi tentang segala hal penting yang terjadi di dunia. Namun, kamu juga perlu melakukan sesuatu untuk kami. Dengan itu, pria tua itu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun benar-benar terguncang, dan hampir berada di ambang kepergian. Namun, dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan apa yang dikatakan orang tua itu, dan pada kenyataannya, banyak dari pertanyaannya sendiri telah dijawab. Itu juga benar bahwa mengungkapkan identitas rahasia Chen Manyao sebenarnya menunjukkan niat baik. Itu benar terutama mengingat bahwa lelaki tua itu bahkan telah mengakui untuk mengatur situasi dengan surat-surat cinta. Tampaknya lelaki tua itu bersedia menjelaskan jawaban atas pertanyaan apapun yang dia miliki. Advertisements. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun mengalihkan perhatiannya ke para pembudidaya yang berpatroli, yang, setelah memeriksa daerah itu dan tidak menemukan sesuatu yang salah, menatapnya dengan ragu-ragu. Kamu boleh pergi, katanya, kalian semua. Aku baru saja merasakan firasat buruk beberapa saat yang lalu. Maaf atas masalahnya. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk pada mereka. Tetua Gold Core menatap Bai Xiaochun sejenak, tetapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mengangguk, dia membawa anak buahnya. Segera, semuanya tenang lagi. Jadi, Bai Xiaochun tiba-tiba berkata, kamu dapat menjawab pertanyaan yang aku miliki. Babak 354, Sekte Polaritas Langit Berbintang. Melihat bahwa Bai Xiaochun telah mengirim para penggarap yang berpatroli, pria tua itu akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah memukul kunci, dan sekarang mereka berdua benar-benar dapat berinteraksi. Aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan dapat memberitahu kamu apapun. Tapi ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Willlands. Kami memiliki agen di seluruh negeri Heavenspan. Dan maksud aku, capai bawah, capai tengah, dan bahkan pada sumber-sumber sungai. Kami punya banyak orang di mana-mana. Setelah mendengar pertanyaan pertama Bai Xiaochun ini, pria tua itu agak ragu-ragu. Namun, setelah beberapa saat berpikir dengan hati-hati, dia telah memutuskan bahwa hal terbaik adalah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan ada nada bangga terhadap nadanya. Lagi pula, dia sangat yakin dengan kemampuannya menghasilkan laporan intelijen.
Bai Xiaochun terdiam sesaat, dan kemudian dia berkata, baiklah. Aku ingin informasi tentang seseorang. Apa tingkat basis kultivasi? Jawab orang tua itu segera. Bai Xiaochun memikirkannya, lalu berkata, seharusnya yayasan pendirian. Dasar budidaya yayasan pembentukan. Sederhana, karena ini adalah pertama kalinya kami bekerja bersama, bagaimana kalau aku memberikan informasi secara gratis? Tanpa biaya apapun, katakan saja nama keluarga dan nama orang itu, dan apa yang ingin kamu ketahui secara spesifik. Orang tua itu segera merasa lega. Meskipun ada banyak pembudidaya yayasan pendirian di tanah Heavenspan, itu adalah masalah sederhana bagi Willens untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Selain itu, hampir tidak ada risiko yang terlibat. Bai Xiaochun agak skeptis pada awalnya, tetapi setelah melihat seberapa percaya diri pria tua itu, harapan mulai bangkit di hatinya. Namanya Du Lingfei. Setidaknya, dia mulai di Spirit Stream Sect dengan nama itu. Lalu aku bertemu dengannya lagi di persidangan Bloodstream Sect dengan api untuk posisi Master Darah. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Petik 2 titik titik. Cari tahu identitas aslinya. Bahkan jika itu adalah satu-satunya hal yang kamu ketahui tentang dia, itu sudah cukup bagi kami untuk mengungkap identitasnya. Mohon tunggu sebentar. Sambil tersenyum percaya diri, pria tua itu menghilang, setelah kembali ke Willens untuk melakukan pencarian. Chen Manyao sedang duduk di sisi dengan kaki bersilang, matanya terpejam. Rupanya, lelaki tua itu mengirimnya kesurupan dan menyegelnya, untuk mencegah kerusakan pada jiwanya sementara dia menggunakannya sebagai perantara. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan menunggu diam-diam. Waktu berlalu. 1 jam berlalu. Orang tua itu belum kembali, dan Bai Xiaochun mulai merasa gugup. Lebih banyak waktu berlalu, cukup untuk membakar setengah dupa. Tiba-tiba, getaran melewati Chen Manyao, dan helai hitam terbang keluar dari dahinya lagi, yang kemudian terbentuk menjadi gambar pria tua itu. Namun, kali ini, dia tampak agak pucat. Sebuah cahaya aneh bisa terlihat di matanya saat dia melihat Bai Xiaochun, dan bahkan kebingungan. Yah, Bai Xiaochun cepat bertanya. Informasi apa yang kamu miliki? Pria tua itu ragu-ragu, lalu berkata, mengapa kamu tidak bertanya tentang orang lain? Hah, kata Bai Xiaochun, keduanya terkejut dan marah. Bukankah kamu mengatakan itu akan menjadi tugas yang sederhana? Itu hanya informasi tentang seseorang. Apa yang terjadi? Kamu tidak dapat menemukannya. Petik 2 titik titik. Pria tua itu tersenyum masam. Seiring dengan kebingungan di matanya adalah sinar teror. Setelah beberapa saat berlalu, dia menggelengkan kepalanya. Kami benar-benar tidak dapat menemukan informasi apapun. Mata Bai Xiaochun melebar. Setelah menatap lelaki tua itu sejenak, tiba-tiba dia menarik tasnya untuk memegang dan melemparkannya ke tanah. Kura-kura kecil ada di sana, aku tidak dapat menemukannya, tetapi aku tahu dia ada di sana, dan kalian harus dapat menemukannya. Ambil tasnya dan beritahu aku siapa Du Lingfei. Petik 2 titik titik. Pria itu menatap Bai Xiaochun dalam-dalam, lalu tersenyum dan memutuskan untuk tidak menahan apapun. Sungguh, mengapa kamu tidak bertanya tentang orang lain? Aku tidak bisa mendapatkan informasi tentang Du Lingfei ini. Beberapa saat yang lalu, aku mengirim orang untuk menyelidiki, dan seluruh kota mulai bergetar. Tanda dan pertanda terlihat di langit dan bumi. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah bahwa dalam momen yang paling singkat, sebagian besar agen aku di dunia tiba-tiba mati. Apakah menurutmu itu seperti aku bisa terus menyelidiki? Siapapun orang ini, dia entah sangat misterius atau didukung oleh kekuatan yang terlalu luar biasa untuk dibayangkan. Aku sarankan kamu jangan memprovokasi dia, dan mungkin akan lebih baik jika kamu tidak pernah bertemu dengannya lagi. Petik 2 titik titik. Semua yang baru saja dia katakan adalah kebenaran. Investigasi yang baru saja dia pesan telah menghasilkan respons yang dahsyat. Dia hampir tidak percaya bahwa pertanyaan biasa dari pihak Bai Xiaochun dapat menyebabkan pergolakan yang drastis. Itu juga membuatnya semakin kagum dan tertarik dengan rahasia Bai Xiaochun sendiri. Bai Xiaochun berdiri diam di sana sejenak, pikiran dan hatinya babak belur oleh gelombang kejut yang besar. Dia bisa tahu bahwa pria itu tidak berbohong padanya. Setelah beberapa saat berlalu, dia berkata, kamu tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Melihat betapa bertekadnya Bai Xiaochun, pria tua itu ragu-ragu.
Menimbang bahwa dia ingin mempertahankan hubungan jangka panjang dengannya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, hanya ada satu petunjuk. Sebagian besar agen aku yang baru saja dibunuh bertemu dengan kematian mereka di Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit. Adapun apa yang menunjukkan itu, kamu bisa menjadi hakim untuk diri kamu sendiri. Petik 2 titik titik. Dengan itu, pria tua itu menggenggam tangan dan membungkuk. Jika kamu ingin menghubungi aku, kamu dapat melakukannya kapan saja melalui topeng. Jika kamu lebih suka tidak menggunakan topeng, maka kamu dapat menggunakan yaur. Dia mungkin agen aku, tapi dia tidak memiliki niat buruk terhadap Sekte Penangkal Sungai. Aku harap kamu bisa menunjukkan kebaikan padanya. Dengan itu, pria itu terbelah menjadi untayan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang terbang kembali ke dahi Chen Manyao. Chen Manyao menggigil, lalu membuka matanya. Ketika dia melihat Bai Xiaochun berdiri di sana, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah beberapa saat, dia hanya membungkuk hormat, lalu kembali ke dalam gua keabadiannya. Bai Xiaochun melayang di udara, menatap langit berbintang dan bulan. Banyak pikiran mengalir di kepalanya. Fakta bahwa sebagian besar korban di antara agennya ada di Starry Sky Dao Polarity Sect menunjukkan bahwa aku harus dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang Du Lingfei di sana. Siapa kamu sebenarnya, Du Lingfei? Mencoba untuk melacakmu seperti ini benar-benar melelahkan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Dia sudah lama percaya bahwa masalah Du Lingfei adalah masalah masa lalu. Namun, selalu ada pertanyaan di hatinya yang tidak bisa ia lupakan. Dengan itu, dia berbalik dan kembali ke Mount River Defiance. Namun, alih-alih pergi ke guanya yang abadi, ia mengunjungi pemimpin sekte Zheng Yuandong. Sekarang, Bai Xiaochun tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan begitu banyak rahasia dari sekte tersebut. Karena itu, ia menjelaskan segalanya tentang Chen Manyao, Will Lens, dan topengnya. Dia pergi saat fajar, setelah mengungkapkan segalanya kepada pemimpin sekte kakaknya. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia bahkan tidak mau memikirkannya. Namun sekte memilih untuk menangani situasi tersebut, ia akan mendukung keputusan tersebut. Tentu saja, Zheng Yuandong tidak bisa membuat keputusan tentang sesuatu yang begitu berat sendiri, jadi dia berkonsultasi dengan para leluhur dari 4 divisi. Para leluhur memanggil Chen Manyao, dan pada akhirnya, tidak banyak yang terjadi. Semuanya segera kembali normal. Chen Manyao tetap berada di Sekte Penentang Sungai, Dewi Surgawi bagi banyak murid pria. Dia masih terpilih, dan hanya Bai Xiaochun dan para leluhur, serta Zheng Yuandong, yang tahu dari mana dia berasal. Rupanya, semacam kesepakatan telah tercapai. Dengan masalah itu telah ditangani, Bai Xiaochun mengembalikan fokusnya untuk berkultivasi. Apakah itu sekolah mantra Will Evolving sekolah dingin atau otot kematian, ia membuat kemajuan dengan mereka semua. Dia berada di capai tengah sekarang, di salah satu dari 4 sekte besar. Kekuatan spiritual langit dan bumi kuat di sini, jauh lebih kuat daripada di lower reaches. Karena itu, kecepatan kemajuannya meningkat. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang mendapat manfaat. Zhou Xinqi dan terpilih lainnya seperti dia semua dalam meditasi terpencil, secara bertahap membuat jalan menuju lingkaran besar Yayasan Pendirian. Setelah itu datang formasi inti, meskipun tidak satupun dari mereka akan berani melakukan apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun, dan meraih formasi inti di saat panas. Sebagian besar dari mereka akan mengambil setidaknya setengah siklus 60 tahun untuk bersiap sebelum mencoba terobosan kritis. Seperti yang diharapkan, banyak dari mereka berlomba untuk melihat siapa yang bisa mencapai formasi inti terlebih dahulu. Selain itu, tidak semua dari mereka rukun, dan dengan demikian menunggu sampai formasi inti untuk mencoba menyelesaikan perbedaan mereka. Hanya orang-orang seperti Song Junwan, yang telah lama mencapai lingkaran besar, dapat mencoba melangkah ke formasi inti dengan persiapan hanya beberapa tahun. Adapun orang-orang seperti Big Fatih Zhang, Su Baochai, Hou Xiaomei, Third Fatih Hei, dan lainnya, peningkatan energi spiritual di capai tengah juga membantu mereka dalam kultivasi mereka. Itu terutama berlaku untuk Big Fatih Zhang, yang membuat kemajuan paling mengejutkan dari semua. Dia sudah berada di pertengahan Yayasan Pendirian. Semua orang di Sekte Penangkal Sungai mengalami kemajuan. Faktanya, gelombang pertama para pembudidaya ki kondensasi telah dikirim ke lokasi-lokasi yang disisihkan oleh Sekte Penangkal Sungai untuk percobaan pendirian Yayasan Earthstring oleh api.
Sekte Middle Reaches memiliki percobaan dengan api yang sangat jauh dibandingkan dengan yang ada di Lower Reaches. Ketika sekte itu dipenuhi aktivitas, Bruiser akhirnya kembali. Dia muncul tiba-tiba, dan begitu dia berhenti di depan gua abadi, Bai Xiaochun bergegas keluar untuk menemuinya. Bruiser dipenuhi dengan luka dan bekas luka, banyak di antaranya tampak sangat dalam. Namun, dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik, dan matanya bersinar terang. Tanpa diduga, aura terobosan yang akan segera terjadi terasa kuat padanya. Bruiser telah hilang hampir begitu pekerjaan konstruksi di markas sekte baru telah dimulai. Bai Xiaochun dapat merasakan bahwa dia masih hidup, dan berasumsi bahwa dia pergi mencari beberapa binatang betina untuk menghabiskan waktu dengannya. Baru sekarang dia menyadari asumsinya tidak benar. Ketika mata Bai Xiaochun bertemu dengan Bruiser, dia menyadari bahwa alasan Bruiser menghilang adalah karena dia pergi untuk pelatihan yang mematikan. Bruiser menganggap dirinya agak tidak berguna, pada banyak kesempatan di mana Bai Xiaochun menghadapi krisis yang mematikan, dia benar-benar tidak dapat membantu. Bab 355, Kesengsaraan Bruiser. Bai Xiaochun merasakan benjolan terbentuk di tenggorokannya. Jangan lakukan hal seperti ini lagi, oke? Katanya keras. Aku ayahmu. Apakah anak-anak seharusnya melindungi ayah mereka? Tidak, aku seharusnya melindungi kamu. Tunggu sampai aku tua dan lemah, maka kamu dapat melindungi aku. Juga, jangan hilang waktu berikutnya saja. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, katakan sesuatu padaku terlebih dahulu. Petik 2 titik. Mata berkilauan, Bruiser menyenggol Bai Xiaochun dengan kepalanya, lalu jatuh, berguling ke belakang, dan menjulurkan lidahnya. Dia tampak sangat menawan, menyebabkan perasaan hangat di dalam Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat. Menjangkau, ia mengirim beberapa aura surga Dao Gold Core-nya ke Bruiser, meluruskan lorong Qi-nya. Bruiser bersenandung puas, dan bahkan meraih kepalanya dan menjilat wajah Bai Xiaochun. Setelah menyembuhkan luka dalam tubuh Bruiser, Bai Xiaochun melihat luka di tubuhnya, lalu menghasilkan pil obat dalam jumlah besar untuk dikonsumsi. Masing-masing dan setiap pil itu bisa dijual dengan beberapa batu roh, tetapi ketika sampai pada Bruiser, Bai Xiaochun sama sekali tidak pelit. Hal utama yang dia khawatirkan adalah memastikan bahwa cedera Bruiser tidak memburuk. Setelah meminum pil obat, Bruiser memamerkan giginya dengan senyum manis. Pada saat ini, Bruiser dan Bai Xiaochun sangat mirip keluarga. Bai Xiaochun melanjutkan untuk memarahi Bruiser sedikit lagi, dan Bruiser mengibas-ngibaskan ekornya dan terus menggosok terhadap Bai Xiaochun. Akhirnya, Bai Xiaochun tidak tega menegurnya lagi. Setelah mereka kembali ke Gua Abadi, luka Bruiser terus memudar, dan aura terobosan padanya semakin kuat. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa Bruiser pasti akan menerobos formasi inti. Formasi inti adalah sangat penting untuk binatang pertempuran. Meskipun binatang buas, kesengsaraan tidak menyukai para pembudidaya, mereka masih berbahaya. Lebih jauh lagi, Bruiser adalah raja binatang buas, jadi kesengsaraannya akan berbeda dari binatang buas pertempuran biasa. Khawatir, Bai Xiaochun pergi mencari penasihat Zheng Yuandong. Bagaimanapun, Bruiser sangat penting bagi sekte penangkal sungai secara keseluruhan, dan terutama divisi Stream Roh. Zheng Yuandong segera mengeluarkan dekrit Dharmik, yang mengidentifikasi puncak Gunung River Defiance sebagai lokasi di mana Bruiser akan berusaha untuk masuk ke formasi inti. Sejumlah besar formasi mantra didirikan, dan pekerjaan sedang berlangsung untuk mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi di lokasi itu. Selain itu, sejumlah besar pembudidaya formasi inti dipanggil untuk berdiri sebagai pelindung Dharma. Bahkan Patriark Li Zimo, atas permintaan Bai Xiaochun, mengakhiri sesi meditasi terpencilnya untuk juga berdiri sebagai pelindung Dharma. Bai Xiaochun melakukan kunjungan ke 3 divisi lainnya juga, dan sebagai hasilnya, mereka semua menawarkan bantuan. Divisi aliran darah menyediakan beberapa harta berharga yang dirancang untuk mengatasi kesengsaraan, dan divisi aliran pil kebon menugaskan lebih dari 1.000 murid untuk meramu pil. Adapun divisi stream mendalam, mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk membuat formasi mantra khusus di puncak gunung. Kekuatan keempat divisi telah dipanggil untuk acara khusus pembentukan inti ini. Itu sudah cukup untuk membuat murid biasa manapun iri. Tentu saja, beberapa di antaranya ada hubungannya dengan Bruiser menjadi Raja Binatang Buas, tetapi lebih dari itu karena status Bai Xiaochun. 7 hari kemudian, ketika Bruiser benar-benar sembuh, dan aura terobosan yang akan datang kuat,
Suara gemuruh bergema keluar dari puncak gunung River Defiance. Langit dan bumi bergetar, dan awan menyatu, bersama dengan gemuruh yang hebat dan menggelegar. Bruiser mengambil tempat di altar di puncak gunung, melemparkan kepalanya kembali dan meraung ke langit, raungan yang tampaknya mampu menembus awan. Para pembudidaya sekte penangkal sungai terguncang, dan beberapa orang terbang untuk melihat apa yang terjadi. Bruiser mencapai formasi inti. Formasi inti Beast King sangat mengesankan. Raja-raja binatang cukup langka, dan Bruiser seperti raja binatang buas di antara raja-raja binatang. Tentu saja ini akan menjadi luar biasa. Petik 2. Ketika diskusi berlangsung, binatang-binatang perang di divisi Spirit Stream mulai melolong untuk mendukung Bruiser. Naga tinta Heavenhorn muncul, memandang ke langit, lalu ke arah Bruiser, gugup dan antisipasi bersinar di matanya. Bai Xiaochun berdiri di sebelah Bruiser, matanya berbinar. Tentu saja, dia berdiri sebagai pelindung dharma utama Bruiser. Tiba-tiba, awan menyatu, dan sebuah petir hitam muncul, yang segera mulai turun menuju altar di Mount River Defiance. Mengaum, Bruiser meluncur ke udara, menolak untuk mendapatkan bantuan dari formasi mantra atau pelindung dharma formasi inti di sekitarnya. Saat dia mendekat, dia dengan kejam menepuk baut petir. Ledakan, langit dan bumi bergetar ketika baut kilat hancur menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani ke segala arah. Bruiser melolong kegirangan, berbalik untuk memandang Bai Xiaochun dengan bangga sebelum melihat kembali ke langit. Menanggapi perilaku sombong Bruiser, Bai Xiaochun berdeham. Lagi pula, hampir seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Di dalam, kecemasannya meningkat. Tetap fokus, serunya. Jika semuanya tidak terkendali, kembalilah ke sini. Jangan khawatir, itu tidak akan kehilangan muka. Petik 2. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kata-kata itu keluar dari mulutnya, sambaran petir kedua mulai jatuh. Bahkan ketika Bruiser menabraknya, menghancurkannya, sambaran petir ketiga muncul, kemudian yang keempat dan kelima. Masing-masing baut kilat lebih besar dari yang sebelumnya, dan mereka turun ke Bruiser dengan kecepatan luar biasa. Dengan gemetar, Bruiser meraung dan terus menghadapi mereka secara langsung. Baut petir ketiga mengirim Bruiser jatuh kembali ke tanah, tempat ia mendarat di dalam formasi mantra. Tepat ketika Bai Xiaochun akan bergegas ke depan untuk membantu, Bruiser melahap beberapa pil obat yang telah ditempatkan di dekatnya. Dengan mata merah menyala, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan raungan yang mengamuk, lalu melesat kembali ke udara, meluncur dengan kecepatan luar biasa. Seberkas cahaya yang dikelilingi oleh nyala api violet yang mengejutkan. Kemudian, secara mengejutkan, dia benar-benar menghantam awan Tribulation di atas. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam, Bruiser tampak lebih gila daripada dirinya sendiri. Bahkan Patriark Lizimo terkejut melihat apa yang terjadi, dan para pembudidaya formasi inti yang mengapitnya di udara juga dikejutkan oleh keberanian Bruiser. Murid-murid dari 4 divisi lain yang mengamati acara itu berteriak kaget. Ini luar biasa. Surga, apakah Bruiser akan menghancurkan awan Tribulation? Petik 2. Bahkan ketika suara mereka naik, awan-awan muncul sebagai petir ke-7, ke-8, dan ke-9 mulai membangun kekuatan. Kemudian, terengah-engah terdengar sebagai Bruiser lagi menabrak lapisan awan. RUUMBLE. Awan runtuh, dan 3 baut Tribulation Lightning meledak, mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang membuat semua penonton tercengang. Di tengah awan yang runtuh, Bruiser dengan cepat tumbuh dalam ukuran sampai dia panjangnya 600 meter. Lautan api ungu mengelilingi kakinya saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Ketika seruannya menggema, ia terus tumbuh lebih besar, tubuhnya memancarkan energi surga dan bumi yang kuat. Seolah-olah dia mengalami semacam baptisan, dan sebagai hasilnya, aura menyebar darinya yang sejenisnya adalah subjek yang sangat dihormati. Itu adalah aura Raja Binatang Buas. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai semua hati bergetar dalam menanggapi. Adapun Bai Xiaochun, kegembiraannya terus meningkat. Saat aura Raja Binatang Buas mengamuk, dan energi surga dan bumi bertemu, sebuah kor berwarna ungu terlihat terbentuk di atas Bruiser. Itu memancarkan cahaya gemilang, mengirimkan aura obat yang membuat semua orang di daerah merasa segar dan berenergi. Bai Xiaochun semakin gugup. 7 hari sebelumnya, dia telah berkonsultasi dengan catatan-catatan kuno, serta Patriark Lizimo.
Dan datang untuk menemukan bahwa pertempuran Beast Core Formation biasanya tidak melibatkan Tribulation Lightning. Itu hanya datang dengan kesengsaraan Raja Binatang Buas. Setelah kesengsaraan, petir adalah ketika langit dan bumi membentuk inti, yang kemudian akan dikonsumsi Bruiser. Itu sebenarnya bagian paling berbahaya dari proses itu. Karena aura Raja Binatang Buas membentuk inti alami langit dan bumi, itu dapat digunakan oleh pembudidaya atau binatang buas lainnya untuk berbagai tujuan. Apakah itu bagi para pembudidaya untuk meramu obat-obatan roh, atau untuk binatang buas lainnya untuk digunakan sebagai inti kedua, itu adalah sesuatu yang secara intrinsik menarik bagi banyak orang. Bahkan, jika binatang buas lain berhasil merebutnya, mereka bisa menyaring darah mereka sendiri dan mendapatkan kesempatan untuk naik ke tingkat Raja Binatang Buas. Bahkan ketika Bai Xiaochun memandang dengan gugup, dan Valet Core beberapa saat lagi dari kondensasi sepenuhnya, tangisan bergema yang bisa mengguncang surga dan bumi. Tampaknya mampu menembus logam, menusuk langsung ke hati dan pikiran. Di kejauhan, seekor ular terbang bisa terlihat, sepenuhnya 3000 meter itu melesat di udara menuju Valet Core milik Bruiser, matanya memancarkan cahaya menyeramkan. Yang mengejutkan, ular ini memiliki aura yang mirip dengan Bruiser. Ular terbang ini adalah Raja Binatang Buas lainnya.